Saya akan membahas tentang fungsi rasional atau disebut juga fungsi pecahan. Bentuk umum dari fungsi rasional yang kita pelajari pada kelas 10 ini ada dua bentuk, yaitu bentuk ini fx sama dengan k dibagi ax plus b, atau bentuk yang kedua itu yang ini, fx sama dengan cx plus d dibagi px plus q. Jadi kalau yang pertama, bentuk umum yang pertama itu kan fx sama dengan k dibagi ax plus b. Nah, jadi ini bentuk pertama, yang menjadi pembilang itu angka saja. Jadi hanya angka berbentuk konstanta. Ini contohnya misalnya 5/3x plus 1. Jadi di sini x-nya ada atau ini juga. Atau misalnya contoh lain, pokoknya 1/x plus 2. Nah, ini juga masuk ke sini. Walaupun ini kan tidak ditulis A, berarti A-nya itu 1. 1 tidak ditulis tidak apa-apa. Jadi yang jadi penyebut itu ada variabel x ditambah b, atau misalnya kalau di sini 5/3x, ini juga di sini ya bentuk ini. Kenapa tidak ada b-nya? B-nya bisa jadi 0. Jadi kan 3x plus 0 tidak usah ditulis tidak apa-apa. Jadi tetap 3x. Ini juga bentuk seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya tulis 3/1 dikurang 3x. Nah, ini juga bentuk ini. Jadi x-nya tidak selalu di depan sini. Dia juga bisa di belakang sini. Tapi hanya ada satu x di sini, satu variabel yang di bagian penyebut. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk kedua misalnya yang tadi adalah cx plus d dibagi px plus q. Jadi ada x jadi penyebut, ada yang di pembilang. Misalnya ada 5x plus 3/7x plus 8. Nah, ini kan sama nih. Jadi ada x di atas, x di bawah, dan ada koefisiennya, ada konstantanya juga. Atau kalau saya tulis seperti ini juga bisa, 8 dikurang 7x. Nah, ini juga sama. Jadi tidak melulu variabel x itu ada di depan. Yang penting dia ada salah satunya. Kalau seperti ini juga sama ya. 5x min nih 3x plus 1. Nah, saya samakan di sini. Ini dengan ini. Cuman di sini ada x-nya. Nah, karena ada x yang di bagian pembilang, maka dia masuk ke bentuk ini. Walaupun dia di atas sendirian, tapi ada x-nya. Jadi dia masuknya ke bentuk ini ya, bukan yang ini. Ini jadi kalau bentuk yang pertama, dia di atas ini hanya konstanta saja yang menjadi pembilang. Sedangkan di bentuk kedua, konstan yang jadi pembilang itu konstanta dengan variabelnya, atau variabel saja juga bisa. Jadi kalau misalnya saya tulis ini x/3x plus 1, nah ini juga bentuk kedua. Jadi yang jadi pembilang itu ada variabelnya, itu masuk ke bentuk kedua. Itu dulu untuk bagian bentuk umum. Kemudian yang pertama seperti fungsi linear dan fungsi kuadrat, kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil. Sama seperti fungsi linear dan fungsi kuadrat, untuk menentukan daerah asal maka yang dilihat adalah sumbu x. Daerah hasil, perhatikan sumbu y. Nah, saya ambil contoh
Di halaman 46 di sini ada grafik. Grafik ini menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Yang pertama, untuk menentukan daerah asal kamu perhatikan sumbu X. Jadi yang garis ini ya. Nih yang mendatar yang diperhatikan. Kemudian perhatikan ujungnya. Oh, semuanya tanda panah, berarti dia tak hingga. Tetapi dia tidak mengenai atau tidak berpotongan, tidak memotong. Dia belok di salah satu titik. Dia tidak kena. Lihat, perhatikan sumbu X. Yang dia tidak kena adalah di titik ini, negatif 2. Jadi ini perhatikan sumbu X-nya. Di sini dia lurus. Begitu mau mendekati ke negatif 2, dia belok naik ke atas. Begitu juga yang garis satunya. Dari sini dia lurus ke kiri. Begitu mendekati negatif 2, dia belok ke bawah. Jadi dia tidak bertemu di titik negatif 2. Jadi di sini untuk daerah asalnya dia adalah X sedemikian hingga X tidak boleh sama dengan negatif 2. X anggota bilangan real. Perhatikan sumbu X-nya ya. Dia tidak melalui negatif 2, jadi X tidak sama dengan negatif 2. X anggota bilangan real. Kemudian untuk daerah hasil, perhatikan sumbu Y. Sama seperti tadi, garisnya, sumbu yang ini, dia tidak mengenai titik sini, 1. Jadi begitu dia dari sini, mendekati 1 dia belok. Yang ini juga. Dari sini mendekati titik 1 dia belok. Tidak ada pertemuan di garis ini. Ini kan garis Y sama dengan 1 nih, 1 ini. Sehingga daerah hasilnya itu adalah Y sedemikian hingga Y tidak boleh sama dengan 1. Y anggota bilangan real. Nah, kita coba yang lain dulu. Ada di uji kompetensi 3. Misalnya nomor 2. Misalnya untuk soal nomor 2. Di sini yang ditanya adalah daerah asal. Daerah asal berarti perhatikan sumbu X. Perhatikan sumbu X. Nah, ini sumbu X nih. Nih, garis ini yang diperhatikan ya. Kita lihat dia tidak belok di mana. Dia tidak melalui titik apa di sumbu X. Ini dia tidak kena di negatif 1. Kenapa? Karena dia waktu ke sini negatif 1 dia belok ke bawah. Dari sini juga negatif 1 dia belok ke atas. Jadi tidak ada yang menyentuh garis ini. Ini kan garis X sama dengan negatif 1. Nah, tidak disentuh. Dan setiap ujungnya tanda panah. Jadi berlanjut sampai seterusnya. Tetapi dia tidak menyentuh garis X sama dengan negatif 1. Sehingga di sini daerah asalnya X tidak boleh sama dengan negatif 1. X anggota bilangan real. Di sini kita cari jawabannya. X tidak boleh sama dengan negatif 1. X anggota bilangan real. Nah, ini jawabannya yang D. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini sama, yang ditanya adalah daerah asal, berarti kita perhatikan sumbu X. Ini sumbu X, karena ada 3 garis di sini. Kita perhatikan garis pertemuan ini dulu. Ini tidak boleh kena sini, ini juga tidak kena sini, berarti dia menghindari titik 0. Kemudian di sini
dia tidak mengenai titik 4, dia juga tidak mengenai titik 4, jadi dia tidak mengenai titik 0 dan 4. Perhatikan ujungnya semuanya panah. Sehingga jawabannya X tidak boleh sama dengan 1, X tidak boleh sama dengan 4, X anggota bilangan real yang E. Kemudian nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4 ini ada panah, panah, panah. Nah, ini bulat kosong. Jadi, kita lihat dulu ini yang ditanya daerah asal, cari titik yang tidak dilaluinya di sumbu X. Oh, dia tidak melalui titik 2. 2 tidak dilalui. Kemudian dia 7 ke kiri, berarti lebih kecil dari 7. Tidak ada sama dengan karena dia bulat kosong, sehingga jawabannya A. X sedemikian hingga X kurang dari 7, yang ini ya. 7 ke kiri dan dia kurang dari 7. Kalau tidak ada sama dengan karena bulatnya kosong di sini. Dan X tidak boleh sama dengan 2. Ini 2 tidak boleh sama dengan karena semuanya belok di garis 2, di garis X sama dengan 2, dan X anggota bilangan real yang A. Kemudian saya lanjutkan ke yang nomor 6. Kita cari yang grafik-grafik aja dulu. Yang nomor 6 grafik juga. Yang ditanya adalah daerah hasil. Nah, kalau daerah hasil maka perhatikan sumbu Y yang sini. Kalian perhatikan yang tidak dikenai, yang belok garisnya ada di sini. 1. Jadi dia ke sini lurus, ke sini juga dia tidak mengenai garis Y sama dengan 1, sehingga daerah hasilnya dan ini ujungnya panah semua ya. Y sedemikian hingga Y tidak boleh sama dengan 1, Y anggota bilangan real. Kemudian untuk soal yang nomor 7, nah ini daerah hasil juga. Daerah hasil yang kita perhatikan sumbu Y-nya. Sumbu Y, cari titik yang dia belok, tidak kena, itu adalah di sini, di 2. Jadi kan dia ke sini lurus, tidak mengenai garis Y sama dengan 2. Begitu juga grafik satunya, ini juga belok di sini, tidak mengenai Y sama dengan 2. Dan titiknya semuanya panah, sehingga di sini daerah hasilnya adalah Y sedemikian hingga Y tidak boleh sama dengan 2, Y anggota bilangan real. Nah, ini untuk daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional.